Wacana konektivitas infrastruktur di Pulau Kalimantan memasuki fase paling ambisius dengan munculnya proposal pembangunan jaringan kereta lintas negara yang menghubungkan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Proyek ini menjanjikan konektivitas regional yang belum pernah terwujud sebelumnya, sekaligus memperkuat posisi Kalimantan sebagai simpul ekonomi baru Asia Tenggara. Proposal tersebut digulirkan oleh Menteri Transportasi Sarawak dan sebelumnya juga datang dari perusahaan swasta Brunei, Brunenergy. Kedua pihak menawarkan visi besar konektivitas berbasis rel yang terintegrasi dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Namun, di balik ambisi itu, tersimpan tantangan serius yang sebagian besar justru berada di pihak Indonesia. Pengamat transportasi dari Unika Sugija Pranata Semarang, Joko Setijowarno, menilai realisasi proyek kereta lintas negara ini sangat bergantung pada keberanian dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan klasik pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Ia menyoroti bahwa hambatan yang dihadapi bukan hanya soal keterbatasan pendanaan, tetapi juga faktor geografis yang ekstrim serta lemahnya kemauan politik dalam mendorong proyek konektivitas berskala besar. IKN jadi pemicu ambisi konektivitas regional. Gagasan pembangunan jaringan rel lintas negara ini berangkat dari kebutuhan strategis IKN sebagai ibu kota baru yang harus memiliki aksesibilitas regional kuat. Menteri Transportasi Sarawak, YB Dato Srili Kimsin, mengajukan proposal jalur rel yang menghubungkan wilayahnya langsung ke pusat pemerintahan Indonesia di IKN. Sebelumnya, Brunenergy dari Brunei juga menyatakan minat serupa, menandakan kuatnya kepentingan bisnis lintas batas terhadap kawasan Kalimantan. Joko menilai dua inisiatif tersebut sangat mungkin diintegrasikan dalam satu skema besar, bahkan membuka peluang bagi Brunei dan Malaysia untuk menjadi investor utama. Menurutnya, kedua negara memiliki kepentingan langsung untuk membuka akses menuju pusat administrasi dan ekonomi baru Indonesia. Jarak ekstrim dan medan sulit jadi batu sandungan. Meski menjanjikan, Joko menegaskan tantangan terbesar proyek ini justru berada di sisi Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dari perbatasan Malaysia di Sarawak menuju IKN, jarak tempuh diperkirakan mencapai lebih dari 1.700 km dari titik terjauh. Sementara dari Brunei menuju IKN, panjang lintasan bahkan bisa melampaui 2.600 km. Selain jarak yang ekstrim, kondisi geografis jalur yang dilalui juga sangat menantang. Kawasan tersebut masih didominasi hutan lindung, perbukitan berbatu, serta wilayah perbatasan yang sulit dijangkau, seperti di sekitar Malinau. Joko menilai kondisi ini membutuhkan biaya konstruksi yang sangat besar dan teknologi tinggi. Ia membandingkan tantangan tersebut dengan proyek rel yang jauh lebih pendek di Indonesia, seperti pembangunan jalur kereta di Aceh sepanjang sekitar 60 km yang hingga kini belum rampung. Bahkan, proyek kereta penghubung Bandara Sepinggan Balikpapan ke IKN dengan jarak hanya sekitar 60 km pun belum terrealisasi, meski desainnya sudah lama tersedia. Menurut Joko, jika proyek pendek saja bisa tertunda hingga 2029, maka proyek lintas negara dengan jarak ribuan kilometer akan menghadapi beban yang jauh lebih berat. Pendanaan, KPBU, dan risiko investor asing. Joko juga menyoroti persoalan pendanaan sebagai hambatan utama. Ia menilai skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, kerap sulit diterapkan untuk proyek perkereta-apian, terutama di luar Jawa. Jika Indonesia tidak segera mengambil langkah konkret, peluang investasi bisa berpindah ke negara lain. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketertarikan investor besar seperti China perlu dipertimbangkan secara matang. Pemerintah Indonesia, menurutnya, harus memandang proyek ini sebagai investasi jangka panjang untuk pengembangan wilayah dan pemerataan penduduk, bukan semata-mata proyek yang mengejar keuntungan cepat. Kemenhub dinilai paling tepat pimpin proyek. Dalam hal koordinasi, Joko menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan merupakan lembaga yang paling kompeten untuk memimpin proyek kereta lintas negara ini.
Meski IKN menjadi tujuan akhir jaringan rel, peran otorita IKN dinilai terbatas pada wilayah administratif kota. Menurutnya, jaringan rel yang membentang ribuan kilometer dari perbatasan hingga Kalimantan Timur membutuhkan kendali teknis dan regulasi yang kuat di bawah Kementerian Perhubungan. Mimpi kereta lintas 3 negara di Borneo dinilai sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat konektivitas regional dan mempercepat pembangunan Kalimantan. Namun, tanpa komitmen politik yang kuat, keberanian mengambil keputusan, serta kepemimpinan yang tegas dalam berkolaborasi dengan Brunei dan Malaysia, ambisi besar ini berisiko hanya berhenti sebagai wacana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.